warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miss Ilva. Oke, gimana anak-anak? How are you today? You're fine? Thank you. Miss so good. Di materi pembelajaran kali ini, Miss akan menyampaikan sebuah materi yaitu recount text. We were study about recount text. Kalian ada yang tahu apa itu recount text? Ya, tahu nggak? Ya, recount text adalah the which tells about something happened in the past atau menceritakan kembali kejadian di masa lampau yang akan kalian ceritakan kembali pada recount text. Itu namanya recount text. Recount text ada beberapa macam. Misalnya kejadian di masa lampau yang menyenangkan, yaitu seperti kalian liburan ke kebun binatang atau camping bersama keluarga ataupun teman-teman. Selanjutnya yaitu recount text tentang kejadian menyedihkan, entah itu kalian pernah terjatuh atau kalian pernah penyebab kalian menangis, bisa kalian ceritakan pada materi pembelajaran kali ini. Jadi recount text mempunyai 3 tipe. Yang pertama yaitu personal recount. Yaitu personal recount adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, seperti kalian sedang liburan vacation in Bali, maybe kalian trip to the zoo, atau kalian sedang berpulang kampung atau bertamasya. Kalian bisa menceritakan itu. Dan tipe yang kedua yaitu factual recount. Artinya itu menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi atau sesuai dengan fakta. Atau mungkin kalian pernah nih, kalian melihat kejadian tabrakan kereta, atau maybe kebakaran rumah, or maybe kalian melihat apapun itu yang saat itu juga kalian ada di situ. Dan yang tipe yang ketiga yaitu biographic recount, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang dengan menceritakannya kembali pada recount text atau membuat biografi seseorang. Mungkin biografi orang terkenal, kalian bisa menceritakan tentang tokoh R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, or maybe ibu kalian sendiri bisa kalian ceritakan pada recount text ini. Nah, apa sih purpose atau tujuan dari recount text? Kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertama, why is the text written? Yang kedua, the text is written for? Nah, dan what is the purpose? Or maybe what is the social function? Oke, akan kita bahas. Yang pertama, purpose dari recount text itu to share unique or unusual experience. Jadi kalian itu menceritakan pengalaman-pengalaman kalian yang unik atau mengesankan. Yang kedua, to retell something unforgettable, atau pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan gitu kan. So, the three, to give information about an accident, seperti yang tadi Miss katakan, misalnya kalian kayak melihat sebuah aksiden apapun itu di masa itu bisa kalian ceritakan pada recount text ini. Dan fungsi sosialnya yaitu to make your readers learn something. Tujuan utamanya, fungsi sosialnya yaitu untuk menghibur para pembaca agar dapat belajar atau mengetahui apa yang kita ceritakan. Nah, sebelum kalian menulis recount text, kalian harus memperhatikan struktur teksnya. Yang pertama itu ada orientation. Orientation itu bagian yang menceritakan latar belakang ceritanya. Misalnya seperti siapa atau yang terlibat, di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi atau berlangsung, dan kapan kejadian itu terjadi. Informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu sangat penting dicantumkan agar pembaca memahami apa yang kita tulis. Yang kedua itu ada events. Events itu bagian yang mencakup kejadian secara rinci. Itu tentang how, bagaimana, dan why, mengapa cerita tersebut terjadi. Events merupakan peristiwa atau hal yang akan kalian kejadian yang akan ceritakan secara kronologis ataupun berurutan. Yang ketiga itu dari orientation. Reorientation yaitu bagian penutup cerita yang biasanya berupa komentar penulis atau tentang pengalaman pribadi di dalamnya. Nah, lalu di sini ada unsur kebahasaan atau language features. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam recount text antara lain seperti menggunakan simple past tense, ditandai dengan penggunaan verb 3 seperti listen, drank, ate, visit, and enjoy. Menggunakan personal participan seperti I, me, my, dan lain-lainnya. Menggunakan chronological connection, misalnya seperti first, then, next, after, then, finally, dan lain-lain. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengapa recount text harus menggunakan simple past tense.
Jadi, recount text identik dengan simple past tense karena menceritakan kembali apa yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya seperti yang tadi, I went to the zoo, I met my old friend, atau dan lain-lainnya. Dan yang kedua, unsur kebahasan itu menggunakan nouns. Kalian jangan lupa, nouns itu seperti yang tadi Ibu bilang. Ada banyak nouns atau kata benda yang kalian gunakan untuk menjelaskan apa dan siapa dalam cerita itu terjadi. Contohnya, kalian menceritakan saat kejadian bersama my sister, my father, the lainnya seperti kayak kalian sedang menceritakan pada di sebuah kejadian itu, kalian sedang menonton a theater or a concert. Dan yang terakhir itu ada action verbs. Action verbs yaitu karena tentunya banyaknya tindakan yang dilakukan dalam kejadian yang diceritakan, maka action verbs sering digunakan dalam jenis recount text ini. Contohnya seperti kayak meet, visit, work, dan lain-lain. Dan itu kalian jangan lupa menggunakan verb 3. Nah, lalu jangan lupa di sini ada adverbs and conjunction and time connective. Adverbs digunakan untuk menjelaskan verb atau kata kerja lainnya. Contohnya seperti in the city, at my house, or last week on, or a year ago. Dan terakhir itu conjunction and time connective. Conjunction and time connective digunakan untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi secara berurutan. Contohnya seperti and, but, so, after that, before, dan lain-lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih example dari konteks yang berjudul Taking the Bus. Nah, baik Ibu akan ceritakan. About 3 years ago, I had an experience that made me panic. It was my first time to take a bus by myself. Furthermore, I just moved to Solo because my dad had to work there. Jadi dia memiliki pengalaman di masa lampau yang membuat dia panik dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan atau menaik bis sendiri ke Solo. Itu merupakan pengalaman yang sangat unik ya di masa lampau. Okay, my dad always took me to the school and pick me up to noon because it was quite far from home. Actually, I had not memorized the way from home to school until I tried to go by bus. It was the first week of me studying in junior high school. My parents called me that they called pick me up because they were in another town. They told me to take a bus. Nah, dalam cerita itu dia menceritakan tuh pengalaman dia pertama kali naik bis karena biasanya dia selalu dijemput oleh ayahnya. Baiklah anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan tentang konteks ini. Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian bisa memulai tugasnya membuat konteks tentang pengalaman pribadi kalian di masa lampau yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Sekian video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.